teman-teman semua, kembali bersama saya Ko Vino dalam channelku tutorial. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai matematika umum, bab pola dan barisan bilangan. Dan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang beberapa soal cerita yang sering dimunculkan di dalam topik barisan aritmatika dan barisan geometri. Jangan di skip teman-teman, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya. Oke, kita akan bahas ini bersama-sama. Yang pertama adalah jangan lupa like, dan teman-teman harus ingat lagi konsep, rumus, dan hal-hal apa saja yang dibicarakan di barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang utama adalah rumus UN dan SN ya, jangan sampai lupa. Ini yang diingat-ingat terus ya, rumus UN dan SN untuk barisan aritmatika maupun geometri ya, karena ini akan kita gunakan untuk penjabaran soal-soal cerita. Kita langsung beberapa contoh ya. Oke, yang pertama adalah seorang anak menabung di suatu koperasi pada bulan pertama Rp50.000, pada bulan kedua Rp55.000, demikian seterusnya dengan penambahan yang sama setiap bulannya. Besar seluruh tabungan setelah 3 tahun. Oke, sini bisa kita simpulkan bahwa anak itu menabung Rp50.000 di bulan pertama. Anggap aja ini sebagai U1 ya, Rp50.000. Sedangkan bulan kedua Rp55.000. Artinya kita bisa mendapatkan nilai bedanya ya. Bedanya adalah Rp55.000 dikurangi Rp50.000, didapat angka Rp5.000 ya, ini bedanya. Nah, pertanyaannya adalah besar seluruh tabungan setelah 3 tahun. Jadi kalau tabungannya dijumlahkan semua, 50 ditambah 55 ditambah 60 dan seterusnya sampai 3 tahun, itu akan jumlahnya berapa? Kalau 3 tahun berarti dia sudah menabung sebanyak 36 kali ya teman-teman ya, karena 1 tahun dianggap 12 bulan. Oke, jadi yang di sini yang mau kita cari adalah SN ya, jumlah seluruh tabungan. N per 2 kali 2U1 N-1 kali B. Kalau kita mencari 36 berarti 36 per 2 dikalikan 2 kali U1 nya 50.000 ditambah 36 dikurangi 1 dikalikan bedanya 5.000. Oke teman-teman, kita bisa hitung 18, 2 dikali 50.000 akan dapat 100.000, ditambah ini 36 kurangi 1 35, dikali 5 adalah 175.000, sehingga akan didapatkan angka 18 dikalikan 275.000. Di sini akan mendapatkan angka 18 dikali 275 itu akan mendapatkan angka Rp4.950.000 ya. Jadi seluruh tabungannya kalau akan dijumlahkan selama 3 tahun akan menjadi Rp4.950.000. Oke ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut di contoh soal berikutnya. Nah, ini tentukan jumlah seluruh bilangan antara 50 dan 100 yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 3. Oke, ini yang selalu keluar di soal-soal tentang aritmatika ya. Oke, yang pertama adalah kita punya bilangan 50 sampai 100 ya, itu berarti 50, 51, 52 dan seterusnya sampai terakhirnya 99 ya. Jadi ini bilangannya adalah dari 51 sampai dengan 99 ya. Ingat teman-teman ya, 51 99. Oke. Yang pertama adalah kita mau mencari dulu bilangan-bilangan yang habis dibagi 2. Antara 51 sampai 99 yang habis dibagi 2 itu adalah 52, 54, 56 dan seterusnya sampai terakhirnya 98 ya teman-teman. Nah, ini kita cari jumlahnya semuanya dulu. Ya, caranya adalah pertama kita harus nyari dulu. Di sini ada berapa bilangan sih? Pakailah rumus UN. UN itu U1 ditambah N-1 kali B. UN-nya adalah 98, U1-nya 52 ditambah N-1 kali bedanya 2. Ya, di sini saya jabarkan 98 dikurangi 52 sama dengan 2N-2, sehingga 2N akan didapat 98 dikurangi 50 itu ketemu 48. 98 dikurangi 50 ya, betul. Berarti N-nya akan ketemu 24 bilangan. Artinya di sini akan didapat ada totalnya adalah 24 bilangan. Nah, yang mau kita cari adalah jumlah seluruh bilangan. Berarti kita mencari S24. Masukkan di rumus SN ya, 24 per 2, 2U1 ditambah 24 dikurangi 1 kali bedanya
2 ya. Di sini kita hitung 12 dikalikan 104 ditambah ini 46, sehingga akan didapatkan 12 dikalikan 150 akan menjadi 18.800 ya. Oke. Nah, ini yang habis dibagi 2. Dan selanjutnya teman-teman, yang diminta adalah yang tidak habis dibagi 3. Kita akan cari lagi. Ya, cari lagi sama persis, tetapi kita akan cari adalah yang habis dibagi bukan 2, tetapi KPK-nya 2 dan 3. Jadi yang di sini adalah yang habis dibagi, yang di sini adalah yang habis dibagi tetapi KPK-nya 2 dan 3. Nah, dari angka 51 sampai 99 yang habis dibagi 6 itu kita mulai dari 54, 60, 66 dan seterusnya sampai terakhirnya adalah 96. Ya, kita harus cari pokoknya antara 51 sampai 99 yang habis dibagi 6 berapa aja. Prosesnya sama, kita mencari dulu ini UN-nya ada berapa. Jadi U1 plus N-1 kali B, UN-nya adalah 96, U1-nya 54 plus N-1 kali 6 ya. Di sini 96 dikurangi 54 sama dengan 6N-6, maka 6N akan didapat 96 dikurangi 48, jadi ketemunya 48, sehingga N-nya akan ketemu 8. Nah, dari sini kita mencari jumlahnya juga, S8. S8 adalah 8 per 2 kali 2 kali 54 plus 8 min 1 kali 6 ya. Oke, akan didapat 4 kali 108 plus 42. Dapatlah angka 4 dikali 150 itu 600. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Kalau kita mau mencari bilangan yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 3, itu hasilnya adalah tinggal mengurangi ini dengan ini. Jadi yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 3 itu adalah 1800 dikurangi 600, jadinya 1200. Ini teman-teman ya yang penting. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Ketahui 3 bilangan membentuk barisan aritmatika. Hasil penjumlahannya adalah 18, hasil perkaliannya 192. Carilah bilangan itu. Walaupun kadang-kadang soal kayak seperti ini bisa di manual, tapi akan seperti ini kita buat, anggap aja ini U1, U2, U3 ya. Kalau barisan aritmatika itu selisihnya sama terus. Kalau ada bilangan ganjil, saya lebih senang misalkan tengah, suku tengahnya itu sebagai A. Di sini itu berarti A ditambah beda, yang di sini A dikurangi beda. Nah, dari sini kita sudah ada data nih, hasil penjumlahannya adalah 18. Kalau kita jumlahkan semua, berarti A min B ditambah A ditambah A plus B akan menjadi 18. Disinilah kita langsung mendapat 3A min B ditambah B habis ya. Dengan 18 sehingga A-nya ketemu 6. Dengan A-nya ketemu 6 berarti suku itu adalah 6 min B, lalu 6, lalu kemudian 6 plus B. Nah, dari situ kita punya data lagi nih. Kalau U1 dikalikan dengan U2 dikalikan dengan U3 hasilnya 192. Masukkan di sini. U1-nya 6 min B dikalikan 6 dikalikan 6 plus B sama dengan 192. Saya kalikan ini aja teman-teman, 6 min B dikalikan 6 plus B hasilnya 36 min B kuadrat. Ininya 192 dibagi 6 akan muncul 32, sehingga B kuadrat adalah 36 dikurangi 32 itu ketemu 4. B nya adalah plus minus 4, plus minus 2 ya teman-teman ya. Oke, nah B nya plus minus 2 artinya suku pertama, suku kedua, suku ketiganya sudah bisa kita langsung tahu. Tadi A-nya 6, kalau B-nya kita ambil 2, berarti di sini adalah 8, di sini adalah 4. Tetapi kalau kita ambil min 2, berarti di sini adalah 4, di sini adalah 8. Sama aja ya teman-teman ya. Jadi bilangan-bilangan itu adalah 4, 6, dan 8 seperti itu ya. Oke, kita coba contoh berikutnya. Nah, ini tentang barisan geometri ya. Sebuah mobil dibeli dengan harga 300 juta dan setiap tahunnya harga jual menjadi 80%.
berapa perkirakan harga jual setelah 3 tahun dipakai ya. Kalau teman-teman bisa langsung dengan cara manual, ini bisa, jadi setiap tahun dikurangi saja 20%, kurangi 20%. Tapi anggap ini sebagai barisan geometri, ini dianggap sebagai suku pertama, itu 300 juta, ya saya tulis juta saja ya. Oke, nah kemudian setiap tahun harga jualnya hanya menjadi 80%, itu artinya rasionya hanya 80% atau 0,8. Nah pertanyaannya adalah perkiraan harga jual setelah 3 tahun dipakai. Hati-hati teman-teman, kalau 3 tahun dipakai itu N-nya adalah 4, karena itu sudah tahun ke-4 ya. Oke ya, jadi sekarang itu dianggap tahun pertama, tahun depan itu adalah tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. N-nya 4. Sehingga kalau kita ditanya harga jual setelah 3 tahun dipakai, kita akan mencari U4. U4 rumusnya adalah U1 dikalikan R pangkat N-1, sehingga kita tinggal masukkan 300 dikalikan R-nya adalah 0,8 pangkat 4 min 1. Didapatlah 300 dikalikan 0,8 pangkat 3 ya. Sehingga ini kira-kira menjadi 0,512, sehingga didapatkan angka sekitar berapa? 166 ya. 512, sorry. 153,6. Oke, jadi kira-kira harga setelah 3 tahun ya, itu dengan asumsi setiap tahun berkurang 20%, itu harganya tinggal 153.600.000 ya. Oke, seperti itu. Kemudian contoh yang kelima, tentukan nilai K agar barisan bilangan K-1, K3K+4, dan 6K+8 akan membentuk barisan geometri ya. Oke, syarat terbentuk barisan geometri itu kalau rasio ke sini dengan rasio ke sini itu sama ya. Nah, cara mencari rasio itu adalah barisan atau suku dibagi dengan suku sebelumnya ya. Jadi ini dibagi ini atau ini dibagi ini. 6K plus 8 dibagi 3K plus 4 ya. Nah di sini teman-teman bisa kalikan silang, walaupun sebenarnya ini bisa dicoret langsung, tapi saya asumsinya ini soal yang tidak bisa dicoret, jadi kita tinggal kalikan silang sama dengan 6K plus 8 dikalikan K min 1, kita kalikan menjadi 9K kuadrat plus 24K plus 16, di sini 6K kuadrat min 6 plus 8 jadi plus 2K min 8, kita pindah di ruas kiri semua menjadi 3K kuadrat plus 22K plus 24 menjadi sama dengan 0 ya. Dari sini kita tinggal membuat pemfaktorannya ya. Jadi nanti jadi 3K sama K tambah 22 dengan 72, itu berarti berapa? 18 plus 4 3K plus 4 dan K plus 6 ya. Oke, sehingga K-nya akan ketemu min 4/3 atau K-nya sama dengan min 6, seperti itu ya. Oke, jadi artinya kita tinggal membuat pembagian dari dua bilangan yang ada ya, tuh mencarinya. Kemudian nih, suatu bakteri membelah diri menjadi 3 setiap 2 menit. Jika awalnya terdapat 4 bakteri, tentukan berapa lama bakteri itu akan menjadi 2916. Soal seperti ini, saya menyarankan tidak harus dengan rumus barisan geometri, karena biasanya soal seperti ini tidak pernah atau hampir tidak pernah muncul di uraian. Jadi kita kalau asumsi soal pilihan ganda atau isian singkat, berarti caranya terserah ya. Oke, jadi intinya setiap 2 menit itu akan menjadi 3. Jadi kalau pertama bakterinya ada 4 ya, bakterinya ada 4, berarti setiap 2 menit itu dia akan menjadi 3, berarti jadi 12 ya. Kemudian 2 menit lagi dia akan menjadi 36. Itu ya teman-teman ya, berarti 3 kali 3 kali. 2 menit kemudian dia akan menjadi 108 dan seterusnya ya, 324, dan 2 menit kemudian jadi 972 ya. 2 menit kemudian menjadi berapa ini? Dikali 3 benar ya, kali 3 kali 3 kali 3 dikali 3 dikali 3, ini sudah langsung ya menjadi 2916. Oke. Jadi kalau gitu perlu berapa lama?
2 menit tambah 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 2 menit, sehingga totalnya adalah 12 menit ya. Sederhana sekali. Oke, itu ya teman-teman, contoh soal-soal cerita yang biasanya dikeluarkan di barisan aritmatika dan geometri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.